yang kami muliakan, akhinal kiram sukin, saya tanyakan di situ tadi menjelaskan masalah husnul khotimah, su'ul khotimah. Nah, tadi yang dijelaskan ada masalah su'ul khotimah. Itu bagaimana kalau orang sekaratul maut kok mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau tidak sampai ke situ disebut su'ul khotimah apa tidak? Contohnya la ilaha mati, itu kan su'ul khotimah, bahwa tidak ada Tuhan. Nah, bagaimana singkatnya supaya bisa husnul khotimah, kalimat thayyibah itu tidak dibaca hanya Allah Allah Allah. Yang sering kali itu yang saya dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takutnya kalau tidak sampai la ilaha illallah, kok tahu-taunya la ilaha, kok dong mati gitu loh. Takutnya kok di situ, apa enggak menyesal dalam kehidupannya pada waktu masih hidup masalah ibadah. Ini termasuk ada godaan iblis yang tadi masalah mabuk itu. Sekian, terima kasih masalah ikhlas tadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita tidak tahu Pak, apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan su'ul khatimah. Tapi kita semua berharap mudah-mudahan husnul khatimah. Ada kiat-kiat. Pernah beberapa kali saya bahas bahwa kullu man yub'asu ala ma'asa alaih. Setiap manusia itu meninggal dalam kebiasaan. Kalau biasanya suka berzikir, maka dia akan mudah mengucapkan kalimat zikir. Kalau biasanya sudah bernyanyi, maka ketika meninggal mudah mengucapkan lagu gitu. Kalau tergantung kullu man yub'asu ala ma'asa alaih, termasuk kebiasaan kita. Makanya biasakan zikir. Makanya orang thariqah itu sampai sunnah diwajibkan thariqah la ilaha illallah sampai 5 hari, 5 kali sholat 5 waktu, 165 supaya terbiasa. Yang kedua, apakah harus la ilaha illallah? Maka dalam kitab Minhajul Abidin itu ada bab tentang tahyijul janazah atau iyadul marad. Jadi pertama kita menengok orang sakit, pertama adalah doakan. Ketika orang itu sedang sakaratul maut, maka bagaimana? Wa yulaqqinuhu, ditalkinkan, bi rifqi, dengan pelan-pelan. Biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa illa Allah fakapa. Ataupun kalau tidak sanggup la ilaha illallah, cukup Allah. Tidak harus la ilaha illallah. Memang dalam hadisnya man qala fi akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimat yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia masuk surga. Maka kalau susah enggak usah la ilaha illallah, Pak. Cukup Allah. Lagi Allah gitu kan. Jangan lagi napas susah, ayo ucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita yang mengucapkan baru selesai, dia sudah meninggal duluan, Pak. Ucapkan Allah. Jangan banyak-banyak, cukup satu orang. Terus bagaimana yang lainnya? Walakinu mautakum bi surat yasin. Silahkan yang lain minggir, baca surat yasin. Ya, jangan ini yang baca surat yasin samping kanan, baca tabarok samping kiri, kemudian yang nalkin 3 iko, yang seko ngomongnya la ilaha illallah, yang seko lagi Allah, yang seko asyhadu alla ilaha illallah. Mait bingung siapa nak saya turuti nih. Cukup satu-satu Allah. Mudah-mudahan dia
Dan paling terpenting kiatnya adalah dalam satu hadis ya, sayati ala ummati zamanun yafiruna anil ulama wal fuqaha. Nanti ini akan datang di akhir zaman, dan sekarang faktanya sudah terjadi. Banyak orang-orang yang lari dari fuqaha, jadi lari dari ulama. Kalau sekarang fuqaha itu apa bahasanya? Itu fuqaha itu ilmu fikih. Sekarang banyak orang yang kalau belajar sholat tidak mau lagi lewat ulama. Lewat apa? Lewat YouTube. Ini sudah lari. Yafiru anil ulama. Sholat lewat YouTube. Bahkan sekarang itu kalaupun ngajinya lewat Quran aplikasi. Ada kan belajar ngaji lewat pegang penanya A, ya penanya baru kita A, kata penanya B kan gitu. Boleh Pak, tapi jangan ninggalkan silakan kita buka buku belajar tentang sholat, tapi jangan tinggalkan majelis ilmu. Kalau sudah kita meninggalkan majelis ilmu, hanya cukup dengan YouTube, dengan Quran aplikasi, Android dan lain sebagainya, belajar dengan video, dengan kaset, maka apa? Ibtalallahu bisalasi baliatin. Allah uji 3 hal. Pertama adalah wa yarfa'ullahu an barakati kasbihim. Allah akan uji hilangkan keberkahan dalam usahanya, Pak. Berkah dalam usaha, punya kebun sawit ratusan hektar, tapi giliran pas panen duitnya habis cepat, tidak jadi apa-apa. Punya usaha mantap, luar biasa, banyak usahanya. Ini bikin ruko, di sini ruko sampai 50 ruko. Tapi apa? Yang ruko ini untuk bayar ini, yang ruko ini bayar hutang ini, yang ruko ini untuk bini kedua, yang ruko ini bini kedua. Habis saja. Begitu habis sebulan, habis duitnya. Tidak berkah. Diangkat berkahnya, kenapa? Karena lari dari ulama. Yang kedua, wa yusallitullahu sultanan zaliman. Allah uji kita dengan pemimpin-pemimpin, ya, wakil-wakil rakyat yang kemudian apa? Zalim. Apa zalim itu? Tidak adil. Apa tidak adil? Yaitu suka merampas hak rakyat. Loh, sekarang kita punya pemerintah, pemerintah kita zalim. Salah siapa, Pak? Salah pemerintah, salah kita. Salah pemerintah, salah kita. Kalau lihat hadis ini salah kita. Kenapa kita sudah lari dari ulama? Berarti sekarang umat sudah kebanyakan lari dari ulama. Kalau kita melihat ada kezaliman dalam pemimpin kita, berarti kita sudah jauh dari ulama. Ya benar, Pak. Majelis taklim misalnya, silakan ibu-ibu ada majelis taklim. Majelis taklim RT 1, jumlah kakaknya 500 kakak, yang ngaji 5 orang, betul? Banyak yang ngaji apa banyak yang tidak? Banyak yang dekat dengan ulama apa banyak yang larinya? Banyak lari sekarang. Macam-macam lah rasanya. Ayo Bu ngaji lu, giliran ngaji pening pala. Males waduh masih beranakan kecil. Kapan lah beranakan besar? Aduh lagi nambah lagi. Aduh alasannya. Nah itu yang kedua. Sehingga Pak Allah titipkan, Allah berikan, Allah kuasakan pemimpin yang zalim. Dan yang terakhir, yang ketiga ini yang kita takutkan. Adalah apa? Wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Dia meninggal dunia tanpa membawa kalimat la ilaha. Hati-hati. Kalau jauh dari ulama, khawatir kita meninggalnya tidak membawa iman. Jadi 2 penyebabnya. Kalau kita dekat dengan ulama, insya Allah kita mendapatkan kemudahan dalam sakaratul maut dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang keduanya yang membuat kita mudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah memperbanyak kebiasaan lidah kita dengan berzikir, baca Quran, zikir, salawat. Insya Allah dimudahkan kita untuk menghadapi sakaratul maut. Karena orang sakaratul maut itu di kiri malaikat, di kanan malaikat, di kiri adalah syaitan, iblis yang membawakan segelas air. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, orang yang sedang sakaratul maut ini Pak dikasih air. Saking panasnya orang sakaratul maut ditawarkan oleh iblis. Ada orang yang sebelah kanan kita, ayo Pak ucapkan kalimat syahadat, ayo Pak nyebut, ayo Pak Allah. Kata iblis, tidak usah, kau kan lagi panas, minumlah ini. Akhirnya apa? Ketika terayu minum, maka dia tidak husnul khotimah, syu'ul khotimah. Makanya Pak, lihat orang-orang meninggal itu keringatnya banyak, panas, haus, dahaga. Gitu ya. Makanya mudah-mudahan ngaji, zikir
mempermudah kita menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.